Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Andida Bikoning Amanah, mahasiswi S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan topik sampling. Diketahui studi kasus dalam soal yaitu sebuah perusahaan retail online di Indonesia, Shopee ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepatnya. Karena pelanggan Shopee tersebar di seluruh provinsi, tim riset perusahaan menyadari pentingnya menentukan populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek secara tepat. Awalnya, tim menetapkan seluruh pengguna aktif Shopee selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat mereka hanya dapat mengakses pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir. Data pelanggan diambil dari sistem CRM, di mana setiap akun pelanggan berpotensi mewakili satu individu. Namun, beberapa pelanggan memiliki lebih dari satu akun. Dalam proses sampling, Departemen Riset memutuskan menggunakan daftar akun sebagai sampling unit. Dari daftar tersebut, 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan systematic sampling, namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan, sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Masalah muncul ketika hasil riset menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi, yaitu 4,7 dari 5. Namun, setelah analisis lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada studi Shopee. Yang pertama, kesalahan dalam definisi populasi. Populasi yang digunakan terlalu luas, seluruh pengguna aktif setahun terakhir, tetapi tidak semua relevan untuk layanan pengiriman cepat. Dan accessible population-nya terbatas, hanya pelanggan 3 bulan terakhir sehingga bias waktu dan tidak dapat mewakili tren tahunan. Kesalahan nomor 2, yaitu dalam penetapan sampling unit. Elemennya tidak konsisten. Seharusnya individu pelanggan bukan dari akun, karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun. Sampling unit juga salah didefinisikan, karena menggunakan daftar akun bukan per individu, sehingga resiko duplikasi responden dan distorsi pada hasil. Nomor 2, perbedaan antara target sampel dan actual sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Target sampel, yaitu sampel sasarannya 5.000 akun yang dipilih secara acak menggunakan systematic sampling. Ini adalah daftar unit yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari studi. Tetapi ternyata actual sampelnya yang merespon hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner. Dampaknya, representasi wilayah tidak seimbang. Terjadi urban bias, di mana 24% dari sampel target tidak merespon. Hasil kepuasan terlalu tinggi karena responden didominasi pengguna dengan akses layanan terbaik. Dampak lainnya, validitas eksternal menurun dan sulit mengeneralisasi hasil ke seluruh pelanggan Indonesia. Nomor 3, rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Yang pertama, memperbaiki definisi populasi dan unit analisis. Dapat menggunakan elemen pelanggan individu bukan per akun. Kemudian, terapkan stratified random sampling atau stratifikasi berdasarkan geografi. Misalnya strata yang pertama wilayah kota besar, yang kedua wilayah sedang, dan strata yang ketiga wilayah rural. Perbaikan yang terakhir, untuk meningkatkan respon, gunakan disproportional sampling untuk strata rural, untuk memastikan keterwakilan dan berikan insentif yang ditargetkan. Nomor 4, bagaimana ketidaksesuaian antara elemen, unit sampling, dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal dan keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif.
Dampak terhadap validitas dan generalisasi elemen tidak sama dengan sampling unit dan tidak sama subjek, menyebabkan inkonsistensi struktur data. Misalnya, elemen sama dengan pelanggan, unit sama dengan akun, dan subjek sama dengan responden aktual. Akibatnya, over-representation pelanggan dengan banyak akun, under-representation pelanggan rural, validitas eksternal menurun karena hasil tidak mewakili populasi, dan reliabilitas generalisasi berkurang karena hasil tidak stabil jika diulang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip distribusi normal termasuk central limit theorem dan strategi penanganan data normal dan strategi penanganan data tidak normal dapat mempengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif. Pengaruh terhadap validitas inferensi statistik untuk central limit theorem, sampelnya besar lebih dari sama dengan 30, sehingga distribusi mean mendekati normal dan analisis parametriknya valid. Jika data tidak normal, dapat menggunakan data transformation, log, square root, gunakan uji non-parametrik, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan tingkatkan ukuran sampel untuk mendekati normalitas. Tujuannya memastikan validitas uji statistik dan keandalan kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana setiap tahap dalam proses sampling berkontribusi terhadap validitas eksternal dan replikasi penelitian, serta apa konsekuensinya jika salah satu tahap tersebut diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis. Untuk tahap sampling definisi populasi, kontribusinya menentukan ruang lingkup penelitian. Risiko jika dibiarkan akan terjadi bias populasi. Tahap sampling identifikasi elemen, kontribusinya menjamin unit analisis konsisten. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan salah sasaran analisis. Tahap sampling untuk penentuan sampling frame, kontribusinya menentukan daftar representatif. Jika dibiarkan, resikonya under coverage. Tahap sampling, pemilihan metode sampling, kontribusi terhadap validitas eksternal, menjamin keacakan dan proporsi. Resiko jika dibiarkan akan terjadi bias sistematik. Tahap sampling pengumpulan dan dokumentasi, kontribusinya menjamin transparansi dan replikasi. Resiko jika dibiarkan tidak dapat direplikasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan diskusi untuk tema sampling kali ini. Terima kasih sudah menonton.